Rizal Okta Ade Putra. Mas Al, kita lanjutkan. Ini kalau saya mengutip Badan Gizi Nasional, diperkirakan di tahap awal nanti kalau jadi dilaksanakan Januari 2025, program makan bergizi gratis tahap awal bakal tembus 800 miliar per hari. Kita belum bicara 1,2 triliun per hari nanti kalau sudah dilaksanakan secara penuh, tapi baru 75% begitu. Yang saya tanyakan adalah bagaimana pelibatan dari sektor-sektor usaha masyarakat atau UMKM ketika mereka ingin berkontribusi dalam program makan bergizi gratis ini, bagaimana teknisnya? Iya, memang bertahap tadi ya, dimulai dari 800-an nanti distabil di angka 1,2 kalau tidak salah saya hitung-hitungannya. Nah soal, saya mengutip pernyataan Pak Prabowo itu di beberapa kesempatan menyampaikan bahwasanya makan bergizi gratis ini tidak hanya soal bagaimana memberikan makan terhadap anak-anak Indonesia, tetapi juga memberikan dampak ekonomi atau stimulus ekonomi bagi daerah ataupun kecamatan, malah Pak Prabowo mengatakan. Sumber-sumber pangannya itu harus dari pangan lokal, dari petani lokal, dari peternak lokal, tidak dari luar. Artinya ada potensi perputaran uang yang diharapkan dari makan bergizi gratis ini. Itu beberapa kali disampaikan oleh Pak Prabowo. Baik, teknisnya seperti apa? Disebutkan sebelumnya ada UMKM yang bisa terlibat adalah mereka yang berjarak tidak jauh dari sekolah begitu. Apakah nanti akan dibentuk komite khusus tersendiri, pengawasan sendiri, seperti apa teknisnya? Untuk itu saya memang tidak tahu pasti, tapi rasanya dengan adanya lembaga yang sudah disiapkan, itu harusnya sudah menyiapkan bagaimana mekanisme dan sistem dari pelaksanaan makan bergizi gratis ini. Baik, termasuk juga bagaimana nanti penyaluran dananya, satuan pelaksananya, kemudian juga pengawasan atau bagaimana makanan itu diproses, diolah dan disajikan, pasti akan sangat banyak detail yang harus disampaikan juga kepada masyarakat luas. Mas Al, kemarin kan sudah ada belum disampaikan. Baik, kemarin kan juga sudah ada beberapa contoh begitu ya, contoh makan siang, makan bergizi gratis di sekolah-sekolah. Tapi yang namanya contoh kan selalu ya inginnya mendekati ideal begitu. Apakah sudah ada model yang tepat? Apakah sudah mengakomodir mungkin dari masukan dari para guru, dari komite sekolah, dari murid, dari wali siswa? Seperti apa hasilnya? Yang pertama kan ada koreksi tadi soal waktu pemberiannya. Nah itu yang sebelumnya direncanakan siang, itu kan digeser menjadi rentang waktu antara pagi menjelang siang. Karena kalau siang itu terlanjur anak-anak lapar gitu. Tapi bukan dua kali ya? Bukan 2 kali? Setahu saya sampai sekarang itu 1 kali kalau tidak salah. Kalau ada info mohon dikoreksi juga saya. Koreksinya mungkin ke Pak Hashim kali ya Mas Al? Karena Pak Hashim yang menyampaikan bahwa anak-anak nanti akan dapat makan pagi dan siang. Dan itu juga data dari Kementerian Kesehatan dan juga Menteri PKM yang mengatakan bahwa 41% anak sekolah ketika masuk sekolah mengaku lapar karena tidak sarapan. Karena orang tuanya tidak menyediakan sarapan. Jadi mungkin itu juga yang harus diluruskan Mas Al, mohon konfirmasinya nanti. Oke, ya makasih. Bisa saja dua kali di perkembangannya, tapi terakhir saya dengar itu. Mungkin Pak Hashim lebih tahu. Mungkin saya ikut Pak Hashim lah kalau memang 2 kali gitu. Baik, sektor-sektor apa saja kalau kita bicara terkait akselerasi terhadap peningkatan kesejahteraan? Tadi Anda sampaikan ada petani, ada peternak, ada nelayan dan sumber-sumber produksi pangan yang lain. Seperti apa itu Mas Al? Iya, pertama memang basisnya tentu lokal gitu. Potensi yang paling baik di daerah itu, kalau misalnya di sana sektor pertaniannya bagus, mungkin di sana fokusnya ke pangan pertanian. Kalau memang dia pinggiran laut misalnya itu di nelayan. Tapi secara keseluruhan saya katakan target-target Pak Prabowo ini kan tidak hanya secara mikro saja, juga makro. Seluruh sektor yang terkait dengan makan bergizi termasuk UMKM yang mengolahnya, saya pastikan ini bukan tidak diberi atau tidak dikelola, setahu saya tidak dikelola oleh dapur umum, tapi diserahkan kalau tidak salah saya ke UMKM sekitar. Nah itu efeknya kan banyak itu rantainya. Dari petani, distribusi, lalu sampai ke UMKM, diolah, lalu didistribusikan kembali ke anak-anak sekolah. Nah itu kan rantai ekonomi yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi tidak hanya di satu sektor saja, tapi juga
banyak sektor. Pak Prabowo sering katakan ini sebagai salah satu katalisator pembangunan atau pertumbuhan ekonomi untuk cita-cita beliau menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Baik, bagaimana dengan sektor industri? Apakah juga kebagian? Saya rasa kebagian, terutama industri kecil dan menengah. Apalagi Pak Prabowo sering bicara misalnya soal hilirisasi industri. Industri ini kan tidak hanya bicara soal sektor pertambangan saja, banyak hal yang bisa diolah, termasuk dari sisi pertanian, perikanan, peternakan, atau hal-hal lainnya yang bisa diberikan kepada bangsa Indonesia. Baik, bagaimana juga untuk memastikan bahwa program makan bergizi gratis dilakukan secara terpusat dan juga terkendali, kemudian juga tepat sasaran? Baik, saya rasa itu sudah dikaji dan didata. Nanti kembali saya katakan, ini kan lembaganya sudah dibentuk, perangkatnya mungkin sedang disiapkan, dan saya rasa ini akan bekerja secara lintas sektoral. Dan saya pernah dengar misalnya Pak Prabowo itu bisa saja itu akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah, bagaimana mekanisme terkait dengan makan bergizi gratis ini. Termasuk juga kriteria dari, kalau tadi kita bicara panjang lebar terkait industri kecilnya, terkait UMKM-nya, terkait pengolahannya, apakah juga kriteria penerima itu sudah semakin bisa dipastikan siapa saja nantinya akan bisa menerima program ini? Kalau data yang saya ketahui itu kemarin kan di akhir itu ada sekitar mulainya itu memang tidak 100%. Dimulai dari beberapa titik lokasi, kalau nggak salah di awal itu dimulai dari 30.000 kalau nggak salah saya, dan memang itu memang didasarkan atas kebutuhan dari daerah tersebut gitu. Baik, 30.000 itu di mana saja Mas Al? Saya nggak hafal juga, tapi yang pernah saya baca itu ada sekitar 30 titik lokasi yang akan disalurkan makanan bergizi gratis ini. Baik, termasuk juga tadi belum sempat dijawab apakah pengawasannya dilakukan oleh siapa, kemudian seperti apa detail pelaksanaannya itu belum detail ya? Belum detail, tapi namanya pemerintah pasti bekerja dengan sistem. Baik, banyak masukan dari kemarin ada beberapa kali di sekolah-sekolah diadakan percontohan ya, kita bisa bilang percontohan makan bergizi gratis, tidak sesuai dengan menu kesukaan anak-anak, misalnya yang SD disamakan dengan SMA itu tidak akan bisa, pasti menunya akan beda karena kandungan kalorinya juga pasti muatannya juga akan lain. Seperti apa penyesuaian itu sampai sekarang yang sudah Anda ketahui? Ya, yang jelas yang namanya bergizi kan pertama dia tidak satu jenis makanan, ada substitusinya, dan itu bisa saja mungkin terjadi penyesuaian ketika tidak suka ikan, mungkin dia akan makan ayam, seperti itu kira-kira. Lalu yang kedua, yang namanya pelaksanaan pasti setelah dilakukan pasti ada koreksi, pasti ada evaluasi, dan pasti ada perbaikan-perbaikan bagaimana ini establish di kemudian hari. Satu tahun pertama itu kalau ada uji coba, gonta-ganti skema, perbaikan sistem, saya rasa itu hal yang biasa karena ini kan namanya program baru. Tapi saya pernah dengar Pak Prabowo katakan 76 negara di dunia ini menurut data PBB itu sudah melakukan pemberian makan bergizi gratis pada anak-anak. Ya, baik, makan bergizi gratis kepada anak-anaknya. Ya, kita berharap Mas Al, karena ini adalah program pemerintah, program andalan pemerintahan yang baru, dan juga programnya akan berlangsung secara continuity begitu ya. Kita harapkan juga nanti akan ada misalnya indeks kesehatan siswa, akan juga terlihat dari berapa bulan program ini berjalan dan seterusnya. Hafrizal Okta Ade Putra atau Mas Al, terima kasih sudah bersama kami di NTV Sama-sama, Prime Dialog. terima kasih banyak. Ya, kami masih akan